saya akan mempresentasikan mengenai elektroda pembanding potensiometri. Tapi sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, maka kenalan dulu yuk. Hai, kenalin namaku Nurul Fitria, aku biasa dipanggil Nufi dengan nomor NRP 01211940000063 dari kelas MPIB Mahasiswa Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai elektroda pembanding. Apa sih yang dinamakan elektroda pembanding itu? Nah, elektroda pembanding adalah suatu elektroda yang mempunyai harga potensial tetap atau harga setengah selnya dapat diketahui, konstan, dan tidak peka terhadap komposisi larutan yang diselidiki. Nah, adapun syarat sebagai elektroda pembanding adalah yang pertama, mematuhi persamaan Nernst, bersifat reversibel dan dapat mengalami reaksi redoks. Kemudian yang kedua, memiliki potensial elektroda yang konstan oleh waktu dan stabil. Kemudian yang ketiga, segera kembali ke harga potensial semula apabila dialiri listrik. Nah, selanjutnya, jenis elektroda pembanding ada dua, yaitu yang pertama elektroda pembanding primer, yang mana di sini elektroda hidrogen standar atau SHE. Kemudian yang kedua ada elektroda pembanding sekunder. Nah, di sini ada dua nih, yaitu elektroda kolomel dan elektroda perak-perak klorida. Nah, yang akan kita bahas pertama kali adalah elektroda pembanding primer. Yang termasuk elektroda pembanding primer adalah elektroda hidrogen standar atau biasa disingkat dengan SHE. Nah, elektroda hidrogen ini terbuat dari platina hitam dengan tujuan agar penyerapan gas hidrogen pada permukaan elektroda dapat terjadi dengan optimal. Apabila penyerapan terjadi secara optimal, maka reaksi 2H+ plus Emin menjadi H2. Reaksi redoks ini terjadi pada elektroda platina. Elektroda ini dicelupkan dalam suatu larutan asam dan gas hidrogen murni dialirkan di dalamnya. Dapat berlangsung secara cepat dan reversibel. Potensial setengah sel dan elektroda pembanding primer adalah 0 volt, hanya pada suhu 298 Kelvin atau pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kemudian persamaan Nernst untuk reaksi di samping dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini tertera pada layar ya, teman-teman. Di sini dapat di next. Nah, berikut merupakan skema dari elektroda hidrogen. Nah, yang nomor 1 ini di sini itu merupakan elektroda platina yang terplatinasi. Nah, di sini ada platina berwarna hitam. Kemudian yang kedua, yakni di sini itu berisikan gas hidrogen. Oke, kemudian yang ketiga letaknya di sini itu dia larutan asam dengan aktivitas H+ sama dengan 1 mol per liter. Nah, yang digambar berwarna biru. Kemudian yang keempat, nah letaknya di sini itu merupakan perapat hidro untuk mencegah gangguan oksigen. Selanjutnya yang kelima merupakan reservoir untuk menaruh setengah elemen kedua dari sel galvan. Nah, next yang kedua dari jenis elektroda pembanding yaitu elektroda pembanding sekunder. Elektroda pembanding sekunder merupakan elektroda yang mempunyai nilai potensial tertentu tergantung konsentrasi larutan dalam elektrodanya yang dihitung dengan membandingkan terhadap SHE. Nah, yang pertama adalah elektroda pembanding Ag atau AgCl. Nah, elektroda Ag, AgCl merupakan elektroda yang digunakan secara luas. Elektroda ini terdiri dari kawat perak atau Ag yang dilapisi AgCl yang melekat anodisasi logam Ag dalam larutan KCl yang jenuh dengan AgCl. Nah, di sini merupakan skemanya. Nah, di sini yang bagian garis ini merupakan kawat Ag yang dilapisi dengan AgCl. Nah, bagian luar dalam tabung ini merupakan KCl jenuh.
Nah, di sini merupakan nanti ujung steker yang akan disambungkan dengan jembatan garam. Berikut untuk skema dari elektroda pembanding Ag-AgCl. Kemudian next, reaksi yang berlangsung pada elektroda ini adalah AgCl plus Imen menjadi Ag plus Cl-Men dengan E0 sebesar positif 0,222 volt dengan notasi sel sebagai berikut. Kemudian untuk persamaan Nernst untuk nilai potensial elektroda Ag-AgCl adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada layar ya teman-teman. Kemudian next, yang kedua dari elektroda pembanding sekunder adalah elektroda Calomel. Nah, elektroda ini terbuat dari gelas atau plastik dengan panjang kurang lebih 10 cm dan garis tengah sebesar 0,5 sampai 1 cm yang dicelupkan ke dalam air raksa yang kontak dengan lapisan pasta Hg-HgCl2 yang terdapat pada tabung bagian dalam yang berisi campuran Hg, Hg2Cl2, dan KCl jenuh dan dihubungkan dengan larutan KCl jenuh melalui lubang kecil. Nah, di samping kiri ini merupakan skema dari alat elektroda Calomel. Nah, di sini merupakan Hg. Nah, kemudian yang abu-abu ini merupakan Hg, Hg2Cl2, kemudian KCl. Lalu yang di luar ini berupa KCl jenuh. Ini ujungnya. Ini lubang sebagai berikut ya, teman-teman. Oke, next. Elektroda ini berdasarkan reaksi redoks sebagai berikut. Hg2 2+ plus 2 Imen menjadi 2 Hg dengan E0-nya sebesar positif 0,80 volt. Kemudian Hg2Cl2 plus 2 Imen menjadi Hg plus 2 Cl-Men dengan E0 sebesar positif 0,27 volt. Dalam notasi sel, elektroda ditulis sebagai berikut. Tertera pada layar. Oke, next yang terakhir merupakan persamaan Nernst dari elektroda Calomel. Ini E sama dengan E0 minus RT per NF log konsentrasi Cl-Men dikuadratkan. Nah, selebihnya dapat diperhatikan dalam layar sebagai berikut. That's it. Thank you for watching. Semoga bisa dipahami mengenai materi elektroda pembanding. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.